kebaikan, kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini yang Kau telah berikan di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Tiada lain kami mau datang beribadah mempersembahkan hidup kami sebagai orang yang kudus dan berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami sadar kami manusia dengan segala kekurangan kami Tuhan. Sebab itu kami mau datang berdamai dengan Engkau Bapa, memohon pengampunan daripada-Mu atas segala kesalahan dosa yang kami perbuat baik sengaja tidak sengaja untuk kata segala kekurangan Tuhan. Biarlah Engkau sediakan kuduskan kami layak melakukan saat ini untuk kami mau datang beribadah kepada Engkau Bapa. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami hamba-hamba-Mu anak-anak dalam perjalanan Tuhan. Tuntun langkah mereka, tibakan hari kembali dengan damai sejahtera nama Tuhan yang kami puji. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, baik sebagai penuntut pujian, baik sebagai singers, pemain musik, operator LCD Tuhan, siapapun yang terlibat dalam pengurapan daripada-Mu, dan kami semua yang ada Tuhan, Engkau bungkus dengan kemuliaan daripada-Mu Bapa, sehingga ketika kami pulang sebentar, kami memperoleh kemenangan daripada-Mu, kami memperoleh berkat daripada-Mu Tuhan, yaitulah berkat keselamatan dalam hidup kami. Kami tahu ketika kami mau ibadah kepada satu oknum yang tidak suka, seringkali mengganggu hati pikiran pendengaran kami, seringkali menyusup di dalam anak-anak kami Tuhan. Dengan iman kami mau panggil nama-Nya berkuasa, tolak mungkin segala tipu daya kuasa iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang keluar. Dalam Tuhan Yesus yang berkuasa orang-orang terima kasih Tuhan. Kami membuka dan habiskan ibadah pada pagi hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, mengiringi Tuhan, biarlah kita mengiringi Tuhan. Sungguh agar kita boleh merasakan hadirat Allah berikut.
puji Tuhan, dan kita akan menajak pada acara yang berikut. Kita akan masuk pada puji-pujian bergilir pertama dari seluruh kaum pria. Kesenangan di hatiku. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan dan Tuhan yang heran. Puji Tuhan, Allah berkati puji dari anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Dan kita akan lanjut pada acara yang berikut. Kita akan mendengarkan kesaksian barang siapa yang merindu menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan yang kita kesempatan. Kita selalu dunia. Kalau itu baik.
baik-baik. Kasih kepada Bapak Gembala dan juga jemaat yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyaksikan Ciputu. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan-Nya, karena pada minggu ini pada tanggal 22 Oktober kemarin kami masih boleh ditambahkan 1 tahun lagi kehidupan kami menjadi 25 tahun. Kami tahu itu bukan karena kasih, itu bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat di sini. Sebetulnya kami juga dilema karena ada permintaan bahwa kami harus balik ke kampung. Jadi kami bingung apakah kami akan tetap di Manado atau di kampung. Jadi kami mohon doa untuk setiap keputusan kami yang akan kami ambil. Kami mohon doa dari jemaat kiranya Tuhan selalu menopang kehidupan kami dan keluarga kami, dan juga kami dapat memutuskan yang terbaik bagi kehidupan kami selanjutnya. Bila saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Engkau berkata-kata jasmani Tuhan istimewa berkat keselamatan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kepada Tuhan yang serahkan kita terima kasih kita dan alaskan bahwa kami tahu nama Tuhan Yesus Kristus diselamatkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan saja yang dapat menunjukkan jalan yang benar untuk kita. Hanya firman Tuhan saja yang dapat menyelamatkan kita. Puji Tuhan, dan kita akan sujud di doa. Kasih
bahagia ini oleh putusan kami. Tuhan, kami datang memuji, memuliakan, mengagungkan akan kebesaran dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari Tuhan, kami masih banyak kekurangan hati, pikiran kami, tingkah kami yang Tuhan sering melukakan hati Tuhan. Ampuni, layakan kami Tuhan mau bersekutu lewat kebenaran firman. Kami butuh kebenaran firman. Kami butuh firman saat ini. Rawati kami semua dengan kebenaran firman. Bapa surgawi, hamba-Mu yang Engkau dirikan pada saat ini, Tuhan. Hamba-Mu terbatas dari kata-kata. Kau Tuhan dirikan Tuhan. Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa surgawi. Jalannya pemberitaan firman-Mu. Kami tahu ada oknum yang tidak senang untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Seberapa kami yang ada Tuhan, kami berdiri dalam kebenaran firman-Mu. Panggil nama Yesus yang penuh kuasa. Tolak ungkit pekerjaan kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bisa sebenarnya keluar. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, hamba-Mu yang sudah menuntun kami dalam pujian. Kembalikan urapan yang baru dan Tuhan, kalau ibu berdoa, anak berdoa, kita sama dengan satu. Yesus telah berdiri. Minggu depan tanggal 2 sudah berada di bulan November. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih juga atas kesempatan dan kepercayaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya tidak berkomentar panjang lebar lagi. Saya jemput kita berdiri sejenak. Kita akan buka Alkitab kita dalam ayat pokok kita di siang hari ini di dalam kitab Al-Khatib atau Khotbah pasal 12 ayat yang ke-6. Al-Khatib pada sisi mata air dan jantera pun patah pada sisi terik. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Merupakan tulisan ungkapan daripada Raja Soleman atau Raja Salomo, saudara yang dikasihi Tuhan, ditujukan kepada umat Israel pada waktu itu. Di mana kalau kita melihat di dalam kitab Al-Khatib atau Khotbah, ya, bagi kita orang berpengantin, kita sudah mengetahui bahwa kitab ini termasuk dari dalam 5 kitab puisi, ya, mulai daripada kitab Ayub yang berbicara tentang berkat melalui sengsara, kemudian kitab Mazmur berbicara tentang doa. Al-Khatib atau pengkhotbah, sia-sia di atas segala kesia-siaan. Kemudian Raja Soleman atau Kidung Agung, kemuliaan melalui persekutuan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini, yang 1 Korintus 2 ayat 13 mengatakan barang rohani harus dibandingkan dengan barang rohani. Dan
manusia. Maka kata Yesus kepadanya, hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang besar dan yang terutama. Dan hukum yang kedua bersama dengan yang demikian. Firman Tuhan, kasih kita kepada Tuhan Allah dan kasih kita mengasihi sesama kita manusia. Jadi kita jaga baik-baik rantai itu, tali itu tetap terhubung dengan baik. Amin, saudara. Amat terlebih saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Sang Pencipta kita sebagai kalik kita, saudara. Firman Tuhan katakan, Yesaya 54 ayat yang kelima, saudara, karena kalikmu itulah suamimu, Tuhan semua sekalian alam, itulah namanya. Bahkan di dalam pasal 12 ayat 1 dalam Al-Qadif ini, ingatlah olehmu akan kalikmu pada masa muda. Ya, jadi kasih kita saudara kepada Tuhan, rantai cinta kasih kita kepada Tuhan jangan sampai putus, saudara. Kami saudara di atas kayu salib. Kita baca Filipi 1 ayat 18 sampai 19. Sebab mengetahui bahwa kamu sudah ditebus daripada kehidupan yang sia-sia, yang turun-temurun daripada nenek moyangmu, bukan dengan barang yang akan binasa, seumpama dengan perak atau emas, melainkan dengan Mati saudara yang dikasihi Tuhan untuk menebus kehidupan saya dan saudara. Sehingga dikatakan tadi bahwa saudara dengan darah yang mulia Tuhan boleh menebus setiap kehidupan kita. Sehingga kita ada pengharapan tetap kita berpaut kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara kita ingat-ingat pengorbanan Tuhan saudara di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga tatkala kita selalu merenungkan akan pengorbanan Tuhan membuat kasih kita semakin kuat kepada Tuhan. Amin. mara bahaya kah atau berangkat. Ya. Jadi saudara yang bersama, tidak ada yang dapat memisahkan, menceraikan kita daripada kasih Kristus, ya. Baik kesukaran, baik sengsara, aniaya, kelaparan, keadaan bertelanjang dan mara bahaya dan pedang, ada 7 perkara saudara, ya. Dan seringkali datang menimpa kehidupan kita, ya saudara. 7 hamba sempurna seringkali, ya saudara, membuat ya iman kita Kristus, ya saudara yang bersama Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan saudara di dalam kehidupan kita gereja Tuhan, di dalam kita mengiring dan melayani pekerjaan Tuhan. Kita jaga baik-baik kasih bersaudara, ya. Dikatakan ya saudara yang bersama Tuhan, Philadelphia, kasih persaudaraan, ya, supaya kita ya selalu ya saudara yang bersama Tuhan ikat itu dengan apa? Dengan kasih Tuhan, ya. Kalau ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap. Dan kamu ini, hai saudara-saudara, sudah dipanggil kepada kemerdekaan. Kita kemerdekaan tidak melepas dari menurut orang, melainkan oleh kasih perhambatan dari bersama sendiri. Baiklah. Ayat 15. Karena segenap Taurat itu telah diringkaskan dengan sepatah kata, yaitu hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu jika kamu bergigit-gigit dan bertelan-telan sama sendiri, ingatlah baik-baik supaya jangan kamu terbinasa sama. Terima kasih. Jadi dikatakan jangan sampai kita akan binasa sama, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Tuhan kendaki dalam setiap kehidupan kita dalam 1 Korintus 12 ayat 25 saudara, supaya jangan ada perceraian, ya saudara, di dalam tubuh Kristus. Tuhan sebagai kepala, kita sebagai anggotanya, dan biarlah kita tetap menjadi satu saudara yang dikasihi Tuhan, yang mewujudkan bagaimana kasih Allah yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Demikian pun saudara kasih kita terhadap sesama manusia, ya. Mari kita baca juga firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7 tentang kasih, ya. Dan kasih itu banyak sabar Kasih itu paling sabar, dan penyayang. penyayang, Kasih itu tiada dengki. tiada dengki, Kasih itu tiada diri, tiada sombong. tidak sombong, Tiada melakukan yang tiada senonoh. tiada melakukan yang tiada senonoh, Tiada mencari keuntungan dirinya saja. yang tiada mencari keuntungan dirinya saja, Tiada pemarah. tiada pemarah, Tiada menyimpan kesalahan orang. ya, tidak menyimpan kesalahan orang, Tiada gemarah kehalim. tiada gemarah kehalim, Melainkan bersukacita dengan yang benar. bersukacita dengan yang benar, Maka ia tahan menanggung segala ya, sesuatu tahan menanggung segala sesuatu, dan percaya akan segala sesuatu percaya akan segala sesuatu, dan harap akan segala sesuatu. dan harap akan
Ya, kasih itu tidak berkesudahan. Itu jabaran kasih saudara yang harus kita lakukan saudara sebagai gereja Tuhan yang hidup di ujung akhir zaman ini. Berikut dikatakan saudara yang dikasihi Tuhan, dan ceper keemasan itu terpecah-pecah. Ya, ceper atau saudara, kalau piring rohani kehidupan kita gereja pengantin, gereja Tuhan yang sudah disucikan dengan firman Allah dan kuasa Roh Kudus, kalau itu pecah itu sangat berbahaya saudara yang dikasihi Tuhan. Otomatis kehidupan kita gereja Tuhan akan berhenti makan firman Allah yang benar saudara. Nah, kalau kita saudara yang dikasihi Tuhan sudah tidak makan ya saudara firman Allah yang benar saudara, lama kelamaan saudara yang kita sudah lapar sakit sampai kita akan mati. Jadi kita jaga baik-baik saudara yang dikasihi Tuhan agar supaya ceper atau ping ya dikatakan pinggan atau piring ya saudara sifat keilahian ya, dan piring berbicara tentang hati saudara. Jadi piring keemasan artinya kehidupan kita yang sudah disucikan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, maka ada sifat kemuliaan, keilahian Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita saudara ya. Sehingga Tuhan berkenan saudara dalam setiap kehidupan kita ya, membawa kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan ya. Jadi kita jaga baik-baik saudara yang dikasihi Tuhan, piring hati kita saudara, jangan sampai piring keemasan itu pecah ya, pecah saudara yang dikasihi Tuhan ya. Yang artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita lagi sudah tidak diisi dengan firman Allah yang benar, sudah tidak ada lagi dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, mulai menjaga Tuhan sehingga ya sudah tidak lagi ada persekutuan dengan Tuhan ya. Jadi kehidupan kita harus selalu diisi oleh firman Allah, makanan rohani saudara yang tentunya sehat, yang benar saudara ya. Kalau makanan yang tidak sehat saudara yang dikasihi Tuhan akan membuat kita sakit ya saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan kalau orang salah makan sakit perut. Ya, tadi juga ya, karena kemarin ada acara di wanita, aduh luar biasa itu makanan diburu-buru please ya, bukan sesakit perut saudara yang dikasihi Tuhan ya. Karena setelah makan mungkin itu ayam isi diburu pedis ya, kita sakit perut ya. Jadi demikian pun kehidupan kita saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga kehidupan kita yang dekat dengan Tuhan supaya kita boleh menerima makanan-makanan yang sehat ya, firman Tuhan, pengajaran yang benar. Nafsani adalah juga Ya. Kalau ada tubuh nafsani, tubuh badannya ini, ada juga tubuh rohani saudara ya. Itulah jiwa dan roh kita yang harus terus saudara dipuaskan oleh firman Allah dengan persekutuan dengan Tuhan. Jadi jangan sampai itu pecah saudara. Jangan sampai Tuhan kamu istirahat dulu seolah kita mau beribadah 1 minggu ini ibadah terus, sudah istirahat dulu ya. Tuhan bilang istirahatlah engkau selama-lamanya ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, kalau kita meninggal Tuhan jauh secara pribadi tidak dalam kesetiaan ya, tanda tanya selamat atau tidak saudara ya. Jadi kita tetap mengisi kehidupan rohani kita di hari-hari terakhir ini saudara dengan persekutuan yang benar saudara, dengan pengajaran makanan firman Allah yang benar. Jangan kita tidak layak ya secara rohani itu ya saudara, yang mungkin menjadi racun di dalam tubuh rohani kita ya. Bagi kita yang sudah mengerti firman Allah dan pengajaran, kalau saya ayat ini dikatakan berakar dan berteguh saudara. Mungkin walaupun kita mendengar pengajaran di luar, betul kan ini ada hamba Tuhan bilang sudah dikasih pertolongan kok biar tidak bisa ya, itu sudah melanggar firman Tuhan, makanan yang sudah tidak sehat lagi saudara. Sedangkan firman Tuhan katakan bawalah pertolongan ya ke rumah Tuhan, bawalah ya saudara yang setiap pertolongan kita ya saudara untuk Tuhan ya, setiap pengorbanan kita kepada Tuhan. Ada bertentangan dengan lain, tetapi kalau orang bola dengan akal manusia, kalau orang nekat dengan kata-kata logika manusia, perkataan mereka betul juga betul ya, itu memang ya saudara yang dikasihi Tuhan ya, membawa itu piring ceker kehidupan kita untuk mencari Tuhan. Amin saudara. Karena saya lihat ada di postingan TV dikatakan iblis itu sudah tidak lagi datang menakut-nakuti manusia, tetapi iblis itu menyodorkan saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dengan kesibukan saja tidak ada lagi waktu ya saudara kepada orang percaya untuk mencari Tuhan ya. Karena dengan
Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai 38. Dan timba ini juga berbicara tentang hati, ya. Kalau timba pada zaman dahulu itu terbuat daripada kayu, saudara. Kayu adalah bayangan daripada manusia. Dan untuk menimba air, saudara, yang kasih Tuhan tentunya diperlukan timba. Ya, kalau itu pari atau pari itu dalam, dan mungkin kalau mau masuk di dalam pari itu orang mau ambil, ya. Kalau sama-sama dahulu, saudara, kalau sekarang kan tidak lagi pakai timba, tetapi kalau kita melihat di kehidupan kita, saudara, yang dikasih Tuhan, ya. Kita harus ada penyerahan di dalam Tuhan, ya. Dikatakan timbahan hancur pada sisi mata air. Karena apa, saudara? Dia talinya itu putus, ya, saudara, yang Tuhan sehingga dia hancur, ya. Ini berbicara tentang ya penyerahan kita putus dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, harus membangun piring atau ceper pinggan piring itu pecah. Demikian pun jangan sampai tali itu putus, ya. Penyerahan kita dengan Tuhan putus, ya, diputusi dengan berbagai-bagai macam perkara, ya, diputusi, ya, saudara, dengan pekerjaan kuasa kegelapan, saudara, yang kasih Tuhan, sehingga sudah tidak ada lagi penyerahan, ya. Mau timba air, mau cari Roh Kudus, sudah ada penyerahan, ya, saudara. Semua lagi doa tapi doa berdoa penyembahan seorang Tuhan 3 kali, saudara. Akhirnya sudah ada penyerahan kepada Tuhan. Maka duduklah nangis, saudara, sambil tertidur. Ya, sudah ada penyerahan, saudara. Karena itu tali sudah putus, saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi kita tatkala kita persekutuan dengan Tuhan benar-benar, kita jangan sampai timba hancur. Saudara, saya melihat ada bekerja keras membuat makanan, saudara, sebentar akan dibagikan. Mungkin hidup saudara ada satu kesempatan masa kelapa dulu. Kenapa mata tiup, kenapa mata tidur? Waktu Tuhan tahu, orang lakukan ini kan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tetapi saudara, tatkala kita menghampiri Tuhan harus ada penyerahan. Amin, saudara. Penyerahan yang sungguh, saudara. Hancur hati kita dengan Tuhan. Ya, saudara, yang kasih Tuhan, benar-benar kita merasakan bagaimana, saudara, yang kasih Tuhan itu hadirat Tuhan ada di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Di dalam kitab Mazmur kita baca 145 ayat 18 sampai 19. Tuhan pun adalah hamil kepada dia, didengarnya sama suara itu dari terung. Jadi Tuhan hampir, saudara, kepada orang yang berseru kepadanya dengan sebenarnya, dengan hancur hati, saudara, dalam muatan Yesaya 57 di situ, saudara, yang bersama Tuhan. Ada datang kepada Tuhan dengan penyerahan, dengan hancur hati. Maka Tuhan dari tempat yang maha tinggi, saudara, dia kepada orang yang hancur luluh lantak hatinya, ya. Dia datang kepada Tuhan dengan penyerahan yang sungguh, ya. Dengan, ya, saudara, yang sama mungkin menghadapi pergumulan masalah, saudara, datang dengan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, ya. Jadi kita datang dengan bersungguh-sungguh, bukan karena ada masalah, dengan satu masalah dia. Nanti datang itu masalah lebih berat sekali, saudara. Aduh, baru datang dengan kuasa Roh Kudus itu, ya. Mama Tuhan sudah mengingatkan dalam kehidupan kita yang belum menerima baptisan Roh. Raih itu, saudara, yang dikasih Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tingkatkan terus sampai, ya, baptisan Roh, kepenuhan Roh, saudara. Tanda iman yang kelima, sampai kita memperoleh karunia jawaban Tuhan, mengeluarkan buah-buah Roh, sampai tanda iman yang ketujuh, saudara, menjadi gereja yang sempurna. Ya, itu tujuan kita, ya, saudara, yang dikasih Tuhan, yang sementara mempertahankan akan panggilan Tuhan, saudara. Jadi penyerahan kita tetap kita naikkan terus kepada Tuhan. Jangan karena ada masalah, kalau sudah ada penyerahan, atau masalah begitu besar, penyerahan tinggi, kalau sudah ada masalah sudah, ya, saudara. Jadi kita tetap, ya, saudara, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita jaga baik-baik, jangan sampai itu tali penyerahan putus, sebagaimana saya katakan tadi, ya. Jadi dengan bersungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, dan kemudian dikatakan jam terang, ya, saudara,
ya saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi kalau jantara itu sudah patah ya saudara, maka sudah tidak berfungsi lagi saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi kehidupan kita sebagai alatnya Tuhan ya, jadilah kita berkat ya, jadilah kita saksi ya. Jadilah kita saudara garam di tengah-tengah dunia ini ya, menjadi berkat Tuhan untuk Tuhan pada kesempatan ini, mengingatkan dalam setiap kehidupan kita agar supaya kita memperhatikan baik-baik kehidupan Tuhan kita ya. Kita jaga kesetiaan kita dengan Tuhan saudara yang kasih Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi kita dalam panggilan Tuhan sampai kita menyongsong akan kedatangan Tuhan di atas awan-awan yang akan membawa kehidupan kita gereja Tuhan saudara yang kasih Tuhan, dari awan-awan ke awan-awan saudara, sampai kita akan memerintah selama 1000 tahun masa damai, dan kita akan saudara masuk dalam kemuliaan kekal ya saudara, dalam Yerusalem yang baru yang turun dari surga, yang akan menjadi saudara tempat kediaman kita nanti. Kita akan menerima ya saudara yang tahu itu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya akan beri dengan kekurangan dan keterbatasan. Tuhan sebagai firman yang punya firman, dia akan menyempurnakan, dia akan menjelaskan lebih jauh lagi dan memberkati bagi kehidupan kita yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Mari saat ini kita akan menyempurnakan ibadah kita dan kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Satu pujian, doa penyembahan, dan saya serahkan doa penyembahan kepada Bapak Gembala. Haleluya, kita simulasi firman-Nya. Mari kita angkat pujian dan kita masuk ke dalam doa itu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan bagi kami. Firman dan suara Roh-Mu yang sudah datang memperkaya di tanah hati kami yang baik. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, memberikan urapan baru dalam hidup. Dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, Kau senantiasa memberkati dan terus mengurapi Dia. Kepada kami semua pun yang telah beribadah, kami yakin percaya berkat Tuhan menjadi bahagia kami, sehingga di dalamnya kami terus mempermuliakan akan nama Tuhan. Memberkati kami semua dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang sementara dihadapi. Namanya buat pemakyur mereka Tuhan, tolong kuatkan senantiasa, pulihkan Tuhan, agar supaya kembali boleh berjalan dan kemudian sama-sama kami boleh beribadah bersama-sama. Demikian Bapak Frece Kalangi tim ya Tuhan, kerinduannya Engkau kiranya jamah dan pulihkan secara sempurna, agar supaya kembali kuat sehat dan dia pakai senantiasa untuk mempermuliakan nama Engkau. Bahkan kekasih-kekasih Tuhan juga yang lain, maka juga kami berdoa buat acara-acara pada sepekan yang akan berjalan turut-turut campur tangan. Namanya juga buat panitia Natal yang sementara mengadakan penggalangan dana untuk ibadah Natal tanggal 9 Desember. Tolong turut campur tangan, dana biaya yang dibutuhkan Tuhan yang akan mencukupkan dan mengadakannya. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih buat bangsa negara kami berada ke dalam tangan Tuhan, dari pusat sampai ke daerah pelosok-pelosok senantiasa diberkati, supaya Injil Kerajaan Tuhan bebas diberitakan. Nama yang kami permuliakan. Ini doa kami. Yeah.
menyertai kita semua saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan dan sumber segala berkat kepada kita bisa siang hari. Mungkin ada yang nampak dengan Tuhan haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak ada yang menjalankan persembahan kita yang berjuang